Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu. Ya, Prof, silakan jalan, Prof. Saya lagi ada workshop. Nanti saya gabung, insya Allah. Oh iya, Prof. Sudah dimulai ini, Prof. Ini. Iya. Saya sudah gabung juga ini. Saya sudah gabung. Ya, hanya gabungnya udah aktif dulu. Masih gabung. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kelas, Lingkungan Teman Sebaya, dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Terilau. Jadi saya ingin membahas kembali sedikit mengenai latar belakang kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pendidikan itu tidak terlepas dari proses pembelajaran. Penentuan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan itu sangatlah bergantung pada proses pembelajaran yang dilaksanakan dan bagaimana proses pembelajaran tersebut dapat menjadikan siswa itu secara aktif dan meningkatkan potensi dirinya dalam pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran itu bisa dilihat dari tinggi rendahnya hasil pembelajaran, dan hasil belajar itu dari setiap siswa akan berbeda-beda karena bergantung atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan menurut Slameto pada tahun 2010 beliau menggolongkan dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan pada penelitian saya di sini saya mengungkapkan atau meneliti lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan motivasi belajar sebagai faktor eksternal untuk terhadap hasil belajar matematika. Dan di halaman 9 di tesis saya telah mengungkapkan beberapa penelitian relevan yang telah menghubungkan atau mempengaruhi hasil belajar dari variabel-variabel yang saya angkat di penelitian saya. Dan penelitian saya berbeda dengan penelitian yang lain karena penelitian saya ini menghubungkan 4 variabel, belum ada sebelumnya. Dan di penelitian saya di sini akan membahas secara teoritis, bukan hanya memengaruhi hasil belajar matematika secara langsung, melainkan faktor-faktor tersebut juga memungkinkan berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil belajar matematika, khususnya dalam hal ini siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Baru. Saya persingkat saja, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi di sini ada 6 rumusan masalah, yaitu bagaimana deskripsi mengenai lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Baru. Kemudian apakah terdapat pengaruh langsung lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Terilau, dan apakah terdapat pengaruh tak langsung, yaitu lingkungan kelas dan lingkungan teman sebaya, melalui motivasi belajar terhadap siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Baru. Dan di bab 2 itu saya mengkaji teori mengenai lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, motivasi belajar, dan salah satu materi matematika yaitu relasi dan fungsi. Kemudian ini kerangka pikir di bab 2 saya, dan saya setelah narasikan di bab 2 juga mengenai kerangka pikir tersebut. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto, dan saya meneliti di SMP Negeri Kecamatan Baru pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Adapun variabel penelitiannya bisa dilihat di desain penelitian, yaitu X1 itu lingkungan kelas, X2 lingkungan teman sebaya yang merupakan variabel eksogen, kemudian X3 itu motivasi belajar atau variabel intervening, dan Y itu hasil belajar matematika yang merupakan variabel endogen dengan persamaan struktural seperti yang tertera di PPT. Kemudian ini keterangannya. Kita lanjut ke populasi dan sampel. Di sebelah kiri itu populasinya, dan sampel di sebelah kanan. Sampel diperoleh dari teknik double cluster proportional random sampling. Jadi klaster pertamanya itu adalah sekolah, kemudian saya proporsikan sebanyak 40% sehingga menghasilkan 2 sekolah, kemudian klaster yang kedua adalah kelasnya, sehingga memperoleh dengan proporsi 50% sehingga memperoleh 6 kelas, yaitu 4 kelas dari SMP 5 Baru dan 2 kelas di SMP Negeri 7 Baru. Kemudian prosedur penelitiannya, yang pertama saya menyusun item tes dan non tesnya, kemudian melakukan validasinya itu saya P3MP dan melalui HEPI atau Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Kemudian menentukan kesahihannya, alhamdulillah instrumen saya sahih, sangat sahih di interval 3,4 sampai 4. Kemudian
lanjut ke setelah instrumen tes dan non-tes dinyatakan sahih oleh validator, barulah item-item tes dan non-tes tersebut diuji cobakan pada responden di luar populasi. Dalam hal ini, saya menguji cobakan di SMP Negeri 1 Barru, yang berada di Kecamatan Barru, bukan Kecamatan Tanah Tirilau. Kemudian ditentukanlah valid tidaknya, yang mana valid dan yang mana tidak valid item-item tes saya. Kemudian yang valid itu saya bagikan ke sampel penelitian saya. Kemudian disitulah diolah data. Jadi saya melakukan analisis data dari setiap data yang diperoleh dari instrumen yang telah diisi oleh responden. Kemudian teknik pengumpulan data saya yaitu ada tes hasil belajar, angket lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan skala motivasi belajar. Kemudian kriteria penskoran. Jadi di sini kriteria penskoran saya itu diperoleh dari MSI atau Method of Successive Interval. Saya adopsi dari 2 jurnal, yaitu 2 jurnal dari pembimbing saya, Prof. Baso dan Pak Asdar. Jadi ini diperoleh dari MSI. Jadi cara menentukannya pakai MSI dengan intervalnya. Jadi lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan motivasi belajar itu saya menggunakan MSI. Kemudian hasil belajar matematika sumbernya itu dari Kemdikbud tahun 2013. Kemudian teknik analisis data saya, jadi validitas dan reliabilitas ini digunakan di uji coba. Jadi uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang saya gunakan. Kemudian uji deskriptif dan inferensial ini digunakan untuk sampel penelitian saya. Dan inferensialnya itu ada uji asumsi, ada 3, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis saya itu analisis jalur atau path analysis. Kemudian ini hipotesis statistik. Salah satunya saja yang saya bacakan yaitu H0, lingkungan kelas tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Barru, melawan lingkungan kelas berpengaruh langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Tirilau. Saya lanjut saja ke bab 4, yaitu hasil penelitian, hasil dan pembahasan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya menggunakan interval dari MSI. Jadi skor perolehan di sini saya menggunakan interval dari MSI yang sebelumnya. Dengan bisa dilihat di bawahnya deskriptifnya bahwa simpangan bakunya itu kurang dari rata-rata. Ini artinya bahwa tidak ada data yang jauh dari data yang lain. Kemudian pada umumnya lingkungan kelas siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Barru itu berada pada kategori sedang dengan 125 responden dari 150 responden yang berada pada kategori sedang dengan persentase 83,33%. Kemudian yang lainnya itu ada di kategori kondusif, yaitu 25 dari 150 responden, dan tidak ada responden yang berada pada kategori sangat kondusif, dan sangat tidak kondusif. Kita lanjut ke distribusi skor lingkungan teman sebaya. Bisa dilihat pada umumnya lingkungan teman sebaya siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Tirilau berada pada kategori baik, meskipun tidak berbeda, hanya berbeda 1 responden dengan kategori sedangnya. Kemudian yang lainnya ada di kategori sangat baik, yaitu 11 responden dari 150 responden. Dan tidak ada sampel yang berada pada kategori tidak baik dan sangat tidak baik. Kita lanjut ke distribusi skor motivasi belajar. Jadi bisa dilihat simpangan bakunya juga kurang dari rata-rata, jadi tidak ada nilai atau nilai data yang jauh dari data yang lain. Kemudian pada umumnya motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tirilau berada pada kategori sedang, yaitu 117 responden dari 150 responden, dan yang lainnya ada di kategori tinggi, yaitu 33 dari 150 responden. Dan yang lainnya tidak ada responden yang berada pada kategori sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah. Kemudian di skor hasil belajar matematika, semua kategori terpenuhi, dan pada umumnya berada pada kategori rendah, yaitu ada 78 responden dari 150 responden dengan persentase 52%. Dan ada 23 di kategori tinggi, 27 sampel di kategori sedang, 21 di sangat rendah, dan sangat tinggi itu hanya 1 orang atau 1 responden. Kemudian kita lanjut ke hasil uji asumsi. Jadi bisa dilihat uji linearitasnya, semua signifikansinya itu kurang dari 0,05.
Jadi kalau di lampiran itu ada di halaman 223 sampai 224. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa variabel eksogen itu bersifat linear dengan variabel endogennya. Dan semuanya itu memenuhi syarat linearitas. Jadi model regresinya memenuhi syarat linearitas. Kemudian hasil uji multikolinearitas bisa dilihat nilai toleransinya kurang dari 1, lebih dari 0,1 dan VIF-nya lebih dari kurang dari 10. Kurang dari 10. Bisa dilihat di lampiran halaman 224 sampai 225 dan di sini dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas bisa dilihat nilai signifikansinya besar dari 0,05. Ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Dan di sini saya menggunakan uji Gletser yang dimana variabel independennya itu diujikan terhadap absolut residual terhadap variabel dependennya. Kemudian kita lanjut ke hipotesis analisis jalurnya. Jadi ini model pengukuran diagram jalur. Saya menggunakan Amos di sini karena Amos satu kali klik ada semua hasilnya. Dan di sini ada diperlihatkan koefisien jalurnya, tapi koefisien jalurnya itu tidak terbakukan. Jadi kalau ingin melihat koefisien jalur terbakukannya, bisa dilihat di sini, dekomposisi dari koefisien jalurnya. Jadi kalau di Amos itu dia berpisah-pisah, tapi saya satukan di tabel ini. Jadi bisa dilihat pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, signifikansi, dan pengaruh totalnya. Bisa dilihat di sini, mungkin lebih jelasnya di sini. Diagram hasil analisis jalurnya. Ini yang terstandarisasi nih. Dengan dua persamaan, yaitu persamaan struktur 1 dan persamaan struktur 2-nya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Jadi pengaruh lingkungan kelas terhadap hasil belajar matematika siswa. Bisa dilihat nilai koefisien jalurnya itu 0,063 dengan nilai signifikansi 0,036 yang kurang dari 0,05, yang berarti lingkungan kelas ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Ya, jadi meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi lingkungan kelas ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika, dan ini memberikan kita juga informasi bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil belajar matematika selain lingkungan kelas. Dan hal ini sejalan dengan penelitian Bennett pada tahun 2001 yang beliau juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh lingkungan kelas terhadap hasil belajar matematika, tetapi meskipun pengaruhnya kecil, seperti itu. Kemudian pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi di sini nilai koefisien jalurnya itu 0,087 dengan nilai signifikansi 0,010 yang kurang dari 0,05, yang berarti lingkungan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Ini juga sejalan dengan penelitian Maheni pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa, meskipun bukan di matematika, menurut Maheni. Kemudian pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi nilai koefisien jalurnya itu 0,169 dengan nilai signifikansi 0,000 sekian yang kurang dari 0,05, yang berarti motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Dan ini sesuai dengan penelitiannya Lin dan kawan-kawan, Zamsir dan kawan-kawan, dan Siswanto, beliau menyatakan bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Kita lanjut ke pengaruh lingkungan kelas melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi nilai koefisien jalurnya itu 0,049 dengan nilai signifikansi 0,000 sekian kurang dari 0,05, yang berarti lingkungan kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika melalui motivasi belajar. Ini sesuai dengan penelitian Peng pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh lingkungan kelas melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Jadi kalau Wolowski dan Jainis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh
lingkungan kelas melalui motivasi belajar. Kemudian sebelumnya di Lin dan Zamsir serta Siswanto itu menyatakan bahwa motivasi belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi secara tidak langsung lingkungan kelas itu melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Kemudian kita lanjut ke pengaruh lingkungan teman sebaya melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi nilai koefisien jalurnya itu adalah 0,052 dengan nilai signifikansi 0,000 sekian yang kurang dari 0,05 yang berarti lingkungan teman sebaya ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika melalui motivasi belajar. Ini sesuai dengan hasil penelitian Rahayu pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa lingkungan teman sebaya melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Terdapat pengaruh lingkungan teman sebaya melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Kemudian menurut Asmara, lingkungan teman sebaya itu berpengaruh terhadap motivasi belajar dan kembali saya kemukakan yang kembali tadi, yaitu Lin dan kawan-kawan, Zamsir dan kawan-kawan, dan Siswanto menyatakan motivasi itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Maka secara tidak langsung lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa melalui motivasi belajar. Dan kemudian bisa saya perlihatkan di sini, pengaruh totalnya itu hasil lingkungan kelas terhadap hasil belajar itu 0,112 atau sebesar 11,2%, yaitu berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsungnya. Kemudian pengaruh total lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar itu 0,139 atau 13,9%, yaitu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Dan bisa dilihat pula pengaruh langsung lingkungan kelas terhadap hasil belajar itu lebih tinggi dari pengaruh tidak langsungnya, yaitu lingkungan kelas melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ini memberikan informasi bahwa motivasi belajar itu atau variabel intervening di sini memperlemah pengaruh lingkungan kelas terhadap hasil belajar. Begitu pula lingkungan teman sebaya. Motivasi belajar itu atau variabel interveningnya memperlemah pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa. Kita lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. Ada 9 kesimpulannya, yaitu 1. Lingkungan kelas siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk berada pada kategori sedang atau cukup kondusif dengan nilai rata-rata sebesar 89,44 dan simpangan bakunya sebesar 25,18. Kemudian yang kedua, lingkungan teman sebaya siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 94,43 dan simpangan bakunya sebesar 23,93. Kemudian motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Baru berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 69,7 dan simpangan bakunya sebesar 17,7. Hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 54,71 dan simpangan bakunya sebesar 8,21. Kemudian kita lanjut ke inferensialnya, itu lingkungan kelas berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk dengan besar pengaruh 0,063 atau 6,3%. Kemudian lingkungan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk dengan besar pengaruh 0,087 atau 8,7%. Kemudian motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk dengan besar pengaruh 0,063 atau 6,3%. Kemudian lingkungan kelas berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri di Kecamatan Tanah Teri Lauk dengan besar pengaruh 0,049 atau 4,9%. Dan lingkungan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri Kecamatan Tanah Teri Lauk dengan besar pengaruh 0,049 atau 4,9%. Kemudian sarannya di sini ada 3, yaitu hasil penelitian terkait pengaruh lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa telah menunjukkan hasil yang
baik karena setiap variabel berada pada kategori tinggi untuk motivasi belajar, kategori sedang untuk lingkungan teman sebaya, kategori baik untuk lingkungan teman sebaya, dan hasil belajar yang berada pada kategori rendah. Namun, tetap saja perlu dilakukan peningkatan hasil belajar matematika siswa ke arah yang lebih baik lagi. Para guru harus menghadirkan kreativitasnya dalam mengelola pembelajaran agar siswa memiliki ketertarikan, semangat atau dorongan untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran matematika berlangsung. Dengan demikian, diharapkan hasil belajar matematika siswa pun akan semakin meningkat. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada guru agar dalam suatu pembelajaran tidak hanya melihat kemampuan kognitif siswa saja, tetapi mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang lainnya yang dapat memengaruhi hasil belajar matematika siswa. Kemudian yang ketiga, bagi para peneliti selanjutnya perlu kiranya untuk memperhatikan atau mengkaji faktor lain selain lingkungan kelas, lingkungan teman sebaya, dan motivasi belajar yang diduga kuat turut memengaruhi hasil belajar matematika siswa seperti faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Dengan demikian diharapkan hasil belajar dapat mencapai tujuan secara maksimal dan optimal, yaitu tercapainya hasil belajar yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Prof. Baso. Recording in progress. Ya, baik. Terkait dengan waktu